Hari ini kita telah memasuki tentang rangkaian listrik. Nah, untuk itu kalian harus mempersiapkan buku dan alat tulis lainnya ya, dan simak video ini dengan baik. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, Putri D memiliki beberapa besaran yang harus kalian ingat. Nah, adapun besarannya yang pertama yaitu tentang tegangan listrik. Nah, tegangan listrik ini biasa disebut dengan volt atau lambangnya V besar. Kemudian besaran yang kedua itu ada arus listrik yang sering disebut dengan ampere dengan lambangnya huruf A besar. Kemudian besaran yang ketiga itu ada hambatan sering disebut dengan ohm dan simbolnya itu yaitu tapal kuda. Kemudian besaran yang keempat itu ada daya listrik yang disebut dengan watt dengan simbol huruf W besar, dan besaran yang terakhir yaitu ada energi listrik dengan satuan joule dan simbolnya yaitu huruf J besar. Oke, itu adalah besaran-besaran yang harus kalian ingat ya. Nah, baiklah, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah susunan alat-alat yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Nah, alat-alat yang memanfaatkan energi listrik tersebut dinamakan dengan alat elektronik. Contohnya, alat elektronik itu ada lampu, radio, televisi, setrika, dan komputer. Nah, alat-alat yang menyusun sebuah rangkaian listrik ini disebut dengan komponen listrik. Nah, komponen-komponen listrik ini terdiri dari apa saja? Nah, ini merupakan contoh dari rangkaian listrik, di mana rangkaian listrik ini dapat berfungsi jika listrik dapat mengalir dalam rangkaian tersebut. Nah, adapun komponen listrik dalam rangkaian ini, yang pertama itu terdiri dari baterai. Nah, yang ditujukan oleh anak panah itu disebut dengan baterai. Baterai merupakan sumber listrik dalam rangkaian listrik sederhana. Kemudian komponen yang kedua itu dinamakan saklar. Nah, saklar yaitu alat yang digunakan untuk menyambungkan dan memutuskan arus listrik pada sebuah rangkaian listrik. Kemudian komponen yang ketiga yaitu kabel. Jadi ini merupakan kabel dari rangkaian listrik. Kabel yaitu alat yang digunakan untuk menyalurkan arus listrik dari sumber listrik ke alat elektronik. Kemudian komponen yang terakhir yaitu ada lampu. Lampu yaitu benda elektronik yang menerima arus listrik dari sumber listrik. Nah, itulah komponen penyusun dari rangkaian listrik. Materi berikutnya yaitu tentang jenis rangkaian listrik. Berdasarkan mengalir atau tidaknya, arus listrik ini dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada rangkaian listrik terbuka. Nah, rangkaian listrik ini tandanya adalah tidak ada arus listrik dan lampunya mati. Nah, kalian perhatikan ini lampu pada rangkaian listrik terbuka ini lampunya padam atau mati. Dan saklarnya itu terbuka sehingga tidak ada arus listrik yang mengalir. Kemudian jenis yang kedua itu ada rangkaian listrik tertutup. Kalian bisa perhatikan perbedaannya pada gambar, di mana rangkaian listrik tertutup ini ada arusnya dan lampunya bisa menyala. Nah, ini adalah rangkaian listrik tertutup di mana lampunya menyala karena terdapat arus listrik dan saklarnya itu tertutup. Lampu dapat menyala apabila terdapat arus listrik pada rangkaiannya. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya yaitu tentang jenis rangkaian listrik berdasarkan susunannya. Nah, jenis rangkaian listrik berdasarkan susunannya itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada rangkaian seri, yang kedua ada rangkaian paralel, dan yang ketiga ada rangkaian campuran. Nah, marilah kita bahas satu persatu mulai dari rangkaian seri. Nah, berikut ini merupakan rangkaian listrik dari rangkaian seri, di mana terdapat 2 buah baterai, ada 3 buah lampu, ada kabel, dan juga ada saklar.
Nah, adapun ciri-ciri dari rangkaian seri itu yang pertama, disusun secara berderet. Jadi lampunya itu disusun secara berderet seperti ini ya. Bisa lampunya yang disusun berderet ataupun baterainya yang disusun berderet. Kemudian ciri yang kedua yaitu kabel tidak bercabang. Nah, jadi kalian bisa perhatikan, ini kabelnya tidak bercabang. Kemudian ciri yang ketiga itu arus listrik yang mengalir pada tiap komponen itu sama. Kemudian yang keempat, hambatannya lebih besar. Kemudian ciri berikutnya mengurangi biaya pemakaian kabel. Dan yang terakhir, energi yang diserap komponen makin kecil. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar, di sana ada 3 buah lampu, yaitu lampu A, lampu B, dan lampu C. Nah, pada rangkaian seri, jika salah satu lampu putus atau dipadamkan, maka lampu yang lain tidak dapat menyala. Nah, contoh dari rangkaian listrik seri dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama pada lampu hias. Nah, ini disusun secara seri, yaitu berderet. Kalian bisa perhatikan lampunya ini disusun secara berderet. Nah, selain lampu hias, itu contohnya ada senter. Nah, selain senter, itu ada contohnya lampu hias pada pohon Natal. Jadi, lampunya itu disusun secara berderet dan kabelnya tidak bercabang. Nah, itulah rangkaian listrik seri. Kita lihat ini, dalam rangkaian seri ini ada 3 lampu. Yang pertama yaitu lampu A, yang kedua lampu B, dan yang ketiga ada lampu C. Dan ini adalah saklar. Pertanyaannya adalah, jika saklar disambungkan, kita coba pakai warna yang lain. Jika saklar ini disambungkan ya, di sini ada pertanyaan, jika saklar disambungkan, jika ini disambungkan berarti bentuknya begini. Jadi satu gini ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, maka lampu bagaimana? Ingat kan kemarin elektron bergerak dari sini atau arus bergerak dari sini. Nah, jika ini disambungkan, maka arusnya ini akan bisa berjalan dari sini semua. Kemudian dia akan berakhir di sini. Ketika dari positif ke negatif bertemu, maka bisa dipastikan lampu A, lampu B, dan lampu C akan, ya, ini adalah nyala. Kemudian lampu B juga akan menyala. Dan yang terakhir lampu C juga menyala. Nah, kenapa menyala? Karena seluruhnya ini akan mendapatkan aliran listrik. Kita lanjut. Nah, sama seperti ini. Kemudian ada pertanyaan, jika saklar lampu disambung, jadi ini disambung, bisa mengalir ya berarti. Kemudian lampu A diambil. Nah, kita beri tanda, kalau lampu diambil otomatis kita kasih tanda X. Kita kasih tanda X. Nah, sekarang kita lihat, ini ada arusnya dari positif ke sini, mengalir ke sini, dan ke sini. Apakah bisa lewat di A? Tidak bisa, karena ini diambil. Ketika ini diambil, maka arusnya ini sampai sini saja. Apakah di sini ada arusnya? Pasti tidak ada, karena mau ke sini tidak bisa. Apakah di sini ada? Tidak bisa juga. Nah, apakah sampai di sini, di negatif ini? Tidak juga. Artinya apa? Maka bisa disimpulkan lampu B itu akan mati. Kemudian bagaimana lampu C? Sama, akan ikut mati juga. Nah, dari sini terbukti bahwasanya dalam rangkaian seri, jika satu lampu mati atau diambil, maka lampu yang lainnya juga akan mati. Selanjutnya lagi, jika saklar disambungkan, sama, ini disambungkan, berarti dia bisa mengalir. Kemudian lampu B diambil. Lampu B diambil, kita biasakan jika diambil kita kasih silang. Oke. Arusnya berjalan dari positif, terus ke sini sampai lampu A, kemudian sampai lampu B. Nah, apakah bisa sampai lampu C? Ya, tidak bisa, karena di sini terputus. Akhirnya di lampu C ini tidak ada arus juga, dan di sini pun tidak akan sampai di negatif ini. Nah, dari sini dapat disimpulkan apa yang akan terjadi, maka lampu A dan lampu B adalah dan lampu C adalah sama-sama mati juga. Bisa dipahami ya? Kalau sudah, kita langsung lanjut ke paralel.
Ya, paralel itu memiliki ciri bahwasanya dipasang secara jajar sehingga terbentuk cabang. Nah, ini kan sejajar. Cirinya terbentuk cabang adalah dalam satu titik ini ada 3 kabel. Kabel 1, kabel 2, kabel 3. Membutuhkan banyak komponen listrik, jelas karena kabelnya lebih banyak. Jika salah satu lampu terputus atau mati, maka lainnya tetap menyala. Dan yang terakhir adalah lampu menyala lebih terang. Jika sudah, kita coba menganalisis dalam sebuah rangkaian paralel. Nah, adapun contoh rangkaian listrik paralel dalam kehidupan sehari-hari, yaitu contohnya ada lampu lalu lintas. Nah, kalian bisa perhatikan lampu lalu lintas itu menyalanya bergiliran ya. Apabila lampu merah menyala, maka lampu kuning dan lampu hijau itu padam. Begitu pula sebaliknya. Selain lampu lalu lintas, contohnya yang lain itu ada lampu pada rumah kalian. Nah, contohnya ketika lampu di dapur kalian off-kan, maka dia akan padam, sedangkan lampu di ruang tamu kalian apabila kalian on-kan, maka dia tetap menyala. Kita lihat, di sini ada 2 lampu, lampu 1 dan lampu 2. Kemudian ada 2 saklar 1 dan saklar 2. Pertanyaannya, jika saklar 1 dan 2 disambungkan, saklar 1 disambungkan berarti ini nyambung begini. Saklar 2 juga menyambung. Nah, apa yang terjadi? Kita masih ingat di sini dari positif ini, misalnya kita jalan ke sini harusnya seret. Oke, ke sini bisa karena ini nyambung. Kemudian dia sampai ke kutub negatif. Maka bisa diartikan lampu yang satu ini menyala. Kemudian kita lihat lampu yang kedua. Lampu kedua ini juga nyambung saklarnya. Kita mulai dari bawah, naik ke atas. Ya, dari sini ini juga bisa nyambung. Apakah bisa sampai di kutub negatifnya? Iya, bisa sampai sini. Maka dipastikan ini juga akan menyala. Nah, jadi jawabannya adalah lampu 1 dan lampu 2 adalah menyala. Kemudian selanjutnya, nah ini yang menarik. Jika saklar 1 disambungkan, saklar 1 mana ini? Maka ini disambungkan. Saklar 2 dibuka. Nah, karena ini saklar 2 dibuka, jadi dibiarkan gini. Apakah dia nyambung? Tidak nyambung. Kita kasih tanda X. Karena ini tidak nyambung ya. Nah, kita mulai. Apa yang terjadi dengan lampu 1 dan lampu 2? Kita mulai dari lampu 1 dulu. Mulai dari yang positif, harusnya jalan dari sini. Oke, ke sini jalan karena ini nyambung. Dia bisa ke sini, dia bisa ke sini, dan dia bisa ke sini. Nah, maka lampu 1 ini menyala. Sekarang kita lihat di lampu 2. Kita mulai dari bawah juga. Ke atas arusnya. Oke. Ke sini. Nah, di sini terputus, tidak nyambung. Apakah di sini ada arusnya? Tidak ada. Karena tidak ada yang mengaliri, ini ke sini kita lihat. Apakah bisa sampai di sini? Tidak bisa juga. Kenapa? Dari sini saja sudah terputus. Maka lampu 2 kita kasih tanda X atau mati. Jadi, lampu 1 ini adalah menyala. Lampu 2 adalah mati. Nah, ini tadi cirinya rangkaian paralel itu kalau satu mati, yang lain masih menyala. Sekarang jika saklar 2 disambungkan. Jika ini disambungkan, saklar 1 dibuka seperti ini. Bagaimana lampu 1 dan lampu 2? Kita lihat lampu 2. Kita mulai dulu dari yang angka 1 ya, dari sini, lampu 1. Dari sini. Nah, apakah bisa sampai ke sini? Tidak bisa, karena di sini tidak ada sambungannya, maka ini X. Maka dipastikan dia tidak akan bisa sampai ke sini. Maka lampu ini kita anggap mati. Kemudian kalau di 2. Nah, di 2 ini kan disambung, maka ini bisa mengalir ke sini. Iya, terus mengalir sampai ke kutub negatif. Bisa nyambung, maka lampu 2 ini menyala. Selanjutnya adalah rangkaian campuran. Rangkaian campuran adalah rangkaian yang terdiri dari antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, ini dia adalah salah satunya. Kita mulai ya. Nah, dari sini terlihat bahwasannya di gambar ini ada 4 lampu. Kita lihat antara lampu 3 dan lampu 4. Nah, kemudian lampu 1 dan lampu 2. Kita bahas ya. Dari sini terlihat rangkaian campuran. Pertanyaannya, yang termasuk rangkaian seri adalah dari 1, 2, 3, dan 4, manakah yang termasuk rangkaian seri? Masih ingat kan, rangkaian seri itu yang dipasang secara berurutan.
Ya, benar sekali, yang termasuk rangkaian seri adalah nomor 3 dan nomor 4 karena dia dipasang secara berurutan. Di 3 dan 4. Kemudian pertanyaannya, mana yang termasuk rangkaian paralel? Sudah jelas, di sini ada titik, ada 3 kabel. Ini juga. Maka yang termasuk rangkaian paralel adalah 1, 2, kemudian ini. Tetapi bukan sendiri-sendiri. 1, 2, dan dalam kurung 3 dan 4. Nah, bukan 3, 4 aja ya, tetapi semuanya ini terhadap 2 dan 1 ini termasuk rangkaian paralel. Nah, di sini ada seri, kemudian di sini ada paralel, maka disimpulkan rangkaian ini adalah rangkaian campuran. Kita analisis rangkaian campuran ini. Pertanyaannya, jika lampu 3 mati, kita biasakan jika ada mati atau diambil kita kasih tanda X. Pertanyaannya, lampu 1 bagaimana? Kita mulai dari sini. Seperti tadi. Nah, kita lewat 1, kemudian arusnya bisa ke sini. Oke, apakah dia bisa sampai? Iya, dia bisa sampai sini. Berarti lampu nomor 1 ini menyala. Menyala ya. Selanjutnya adalah lampu 2. Nah, sama ya. Lampu 2 dari sini juga dan bisa melewati 2 sampai sini juga, maka ini menyala juga. Selanjutnya lampu 4 bagaimana? Kita lihat dari sini. Oke, sini. Ya. Nah, lampu 3 tadi diambil atau mati. Berarti sampai di sini dia tidak bisa sampai sini karena sampai sini saja sudah tidak bisa mengalir. Maka dapat dipastikan lampu nomor 4 adalah ikut mati. Ya, selanjutnya jika lampu 2 mati. Nah, jika lampu 2 mati, kita kasih X. Bagaimana lampu 1? Kita ke sini. Tidak bisa. Apakah tidak bisa ke sini? Tidak bisa. Tetapi ingat, ternyata di sini bisa. Naik bisa. Nah, bisa lewat sini dia. 3-nya juga bisa, 4-nya juga bisa dilewati. Oke, dia bisa sampai baterai yang negatif sini. Maka lampu 1 adalah menyala. Bagaimana lampu 3 dan lampu 4? Ini bisa dilewati juga ya. Maka ini juga menyala, ini juga menyala. Sama-sama bisa menyala. Kita lanjut. Jika lampu 1 mati. Nah, kita kasih X. Bagaimana lampu 2, lampu 3, dan lampu 4? Dari sini. Dari yang positif seperti biasa. Ya. Kita mulai dari bawah, kita naik. Apakah bisa lewat? Tidak bisa. Bisa ke sini? Tidak bisa. Dari sini sudah terputus. Misalnya dari sini. Oke, apakah bisa sampai sini? Tidak bisa menyambung karena ini tidak ada alirannya. Maka bisa dipastikan karena kutub ini tidak bisa bertemu dengan kutub ini atau sebaliknya kutub ini tidak bisa bertemu dengan ini, maka tidak ada aliran di nomor 2. Bagaimana di nomor 3 dan 4? Dari sini juga, apakah bisa ke atas? Tidak bisa, berhenti dari sini. Misalnya dari sini. Oke, di sini bisa, di sini bisa, di sini bisa. Sampai sini. Tetapi apakah bisa sampai di positif ini? Ketika di sini, tidak bisa juga. Maka dipastikan 3 dan 4 juga ikut mati. Jadi semuanya adalah